Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang channel coding dan decoding. Sebelum kita lanjut ke menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Iqbal Anandra dengan NPM 221705191. Saya Widya Stibela Kurnia dengan NPM 2217051092. Saya Hyar Nasrul Adilian dengan NPM 2217051127. Saya Jo Febrians Nuraya dengan NPM 22170511143. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi dari channel coding. Nah, kita tahu sendiri dalam mengirimkan data pasti ada yang namanya noise atau interferensi. Nah, dalam channel coding ini itu ada teknik yang dirancang untuk mempertahankan keutuhan dan keandalan data selama transmisi. Menurut Herianto pada jurnalnya yang ditulis pada tahun 2011, menjelaskan bahwa tujuan channel coding adalah untuk melindungi informasi digital dari kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi dengan menambahkan bit redundansi ke data yang dikirimkan. Dengan memanfaatkan redundansi ini, teknik channel coding memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan dengan efisien, meningkatkan keandalan komunikasi digital dalam menghadapi berbagai tantangan transmisi seperti noise dan interferensi tadi saya sebutkan. Nah, dalam channel coding itu pasti ada yang namanya transmitter. Dalam transmitter, dalam transmitter itu pasti kita mengirimkan suatu informasi dari pengirim ke penerima. Channel coding berfungsi untuk menjaga informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama proses transmisi itu sendiri. Dari proses transmisi ini kita membutuhkan redundansi dari bit awal seperti yang dilihat di gambar ini, di mana sebagai contoh dari sumber encoder itu ada informasi yang dikirimkan sebuah 3 bits ini 101 yang akan di channel coderkan menjadi 1011110. Nah, ini yang dinamakan redundansi alias penambahan bits ya. Nah, dalam modulator ini hasil redundansi itu kita konversikan ke dalam analog atau sinyal-sinyal yang sesuai dengan decoder yang mau kita kirim. Nah, tujuan utama dari teknik error deteksi ini adalah untuk memperbaiki performansi sistem transmisi data digital dengan menambahkan bit redundansi ke dalam data yang akan dikirim. Maka akan meningkatkan rate transmisi atau dengan kata lain menambah bandwidth yang dibutuhkan jika data rate dari data aslinya diinginkan tetap. Next. Selanjutnya ada jenis channel coding. Ada dua macam tipe dasar channel coding, yaitu ada block code dan convolutional code. Yang pertama, block code. Block code merupakan salah satu kode yang bersifat VEC atau Forward Error Correction, yang mampu untuk mendeteksi dan mengoreksi error tanpa meminta proses transmisi ulang. Jadi, VEC memiliki banyak keuntungan, salah satunya tidak memerlukan back channel, maka dapat menghemat bandwidth dan efisiensi daya. Beberapa jenis block code diantara lain BCH code, Hamming code, dan Reed-Solomon code. Lalu ada convolutional code, yaitu jenis code yang memiliki perbedaan mendasar dari block code, di mana urutan bit informasi tidak dikelompok-kelompokkan dalam blok-blok yang berbeda sebelum dikodekan. Teknik ini berguna untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Selanjutnya ada manfaat dan aplikasi channel coding. Yang pertama yaitu menghemat daya. Menambahkan bit redundansi untuk efisiensi komunikasi, meningkatkan kualitas dengan SNR yang lebih kecil. Contohnya itu dalam penelitian jurnal dengan convolutional code dan algoritma Viterbi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas komunikasi dengan mengurangi kesalahan bit selama transmisi. Contohnya itu ada analisis performa channel coding.
Yang ketiga yaitu mengurangi biaya transmisi dengan efisiensi. Contohnya itu dalam implementasi channel coding pada mitigasi efek Doppler dalam OFDM. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi, yaitu dengan mengurangi biaya transmisi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Contohnya itu penggunaan channel coding dalam sistem multimedia. Selanjutnya ada mitigasi efek Doppler dalam OFDM. Mengurangi efek Doppler, meningkatkan kualitas, dan menghemat daya. Contohnya implementasi channel coding pada OFDM. Selanjutnya mengurangi kesalahan bit dengan menambahkan redundansi untuk mengurangi kesalahan bit. Contohnya yaitu simulasi kinerja pengkodean kanal pada sistem OFDM. Yang terakhir ada meningkatkan kapasitas kanal dengan mengurangi kesalahan bit. Contohnya itu perancangan simulator pembelajaran channel coding. Selanjutnya ada channel decoding. Channel decoding adalah proses pemulihan sinyal informasi yang dikirim melalui saluran komunikasi yang rentan terhadap gangguan atau noise. Tujuan utama dari channel decoding sendiri adalah untuk memperbaiki atau mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data melalui saluran komunikasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari channel decoding. Dan di sini ada receiver dari channel decoding. Jadi di gambar ini, di sini saya akan menjelaskan proses decoding pada penerima atau receiver dalam sistem komunikasi digital. Jadi proses ini melibatkan beberapa tahap untuk mengubah sinyal yang diterima kembali menjadi informasi yang dapat digunakan. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan blok-blok dari yang ada di gambar tersebut. Di sini ada receiver from channel RT sama dengan ST plus NT. Jadi sinyal yang diterima RT adalah kombinasi dari sinyal asli ST dan noise NT. Jadi noise ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti interferensi, gangguan atau distorsi selama transmisi. Selanjutnya ada blok demodulator. Jadi blok demodulator ini bertugas untuk mengubah sinyal analog yang diterima dari saluran menjadi sinyal digital berupa bit-bit. Misalnya, sinyal analog ini bisa dikonversi menjadi urutan bit digital seperti 101110. Proses demodulasi ini menghilangkan karet sinyal dan mengekstraksi data mentah yang dikirim. Selanjutnya, di sini ada channel decoder, blok channel decoder. Jadi channel decoder itu mengambil urutan bit yang dihasilkan oleh demodulator dan melakukan proses decoding untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Misalnya, urutan bit yang diterima dari demodulator adalah 101110. Kemudian setelah dilakukan proses decoding, kesalahan yang terdeteksi dapat diperbaiki menghasilkan urutan bit yang lebih akurat seperti 101. Channel decoder juga menggunakan teknik seperti black code atau convolutional code untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ini. Proses ini memastikan bahwa data yang diterima itu mendekati data asli yang dikirim. Selanjutnya ada source decoder. Jadi source decoder ini mengambil urutan bit yang telah dikoreksi oleh channel decoder dan mengubahnya kembali menjadi informasi aslinya. Misalnya urutan bit 101 mungkin mewakili sinyal suara speech signal. Kemudian source decoder mengubah urutan bit ini kembali menjadi sinyal suara XT yang dapat didengar atau dipahami oleh pengguna. Nah, proses decoding ini itu melibatkan konversi dari representasi digital kembali ke format aslinya seperti suara, gambar, ataupun teks. Nah, jadi secara keseluruhan, proses receiver channel decoding ini itu ada 3 proses, yaitu demodulator itu merupakan atau proses penghapusan noise dan koreksi kesalahan. Jadi pada proses demodulator ini itu dimulai dengan penerimaan sinyal yang mengandung noise, kemudian menghilangkan noise dan mengoreksi kesalahan yang terjadi selama transmisi. Selanjutnya itu ada proses channel decoder atau transformasi dari digital ke analog. Nah, yang mana proses ini melibatkan transformasi sinyal dari format digital atau urutan bit ke format analog atau representasi asli dari informasi. Dan terakhir ada source decoder atau tujuan akhir. Jadi
di proses ini itu menghasilkan informasi yang dapat digunakan atau dimengerti oleh penerima, seperti sinyal suara yang dapat didengar. Jadi kesimpulannya secara singkat, receiver channel decoding ini menggambarkan langkah-langkah penting itu dalam proses penerimaan dan decoding sinyal dalam komunikasi digital yang menyakup demodulasi sinyal yang diterima, decoding untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, serta mengubah data yang telah dikoreksi kembali ke bentuk aslinya. Nah, jadi channel decoding ini juga sebelumnya Jo. Jadi channel decoding ini juga memungkinkan receiver untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jika terjadi salah transmisi karena noise, interferensi, dan fading. Channel decoding juga berfungsi untuk memperkirakan input dari coding atau informasi yang dikirimkan dengan menggunakan aturan atau metode tertentu yang menghasilkan kemungkinan jumlah error paling minimum. Dengan mengingat bahwa urutan bit kode memiliki hubungan khusus satu-satu dengan urutan bit informasinya, urutan bit informasi dan kodenya secara unik dapat dipresentasikan pada trellis diagram. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis channel decoding. Jadi secara umumnya, jenis channel decoding itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada forward error correction atau FEC, yang kedua ada soft decision decoding, yang ketiga ada turbo decoding, dan yang terakhir ada low density variety check atau LDVC. Yang pertama kita bahas tentang forward error correction atau FEC. Secara definisi umumnya forward error correction atau FEC ini adalah teknik pengkodean dalam komunikasi digital yang menambahkan bit-bit redundansi ke data asli yang memungkinkan penerima mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tanpa memerlukan transmisi ulang data. Nah, untuk penerapan jenis channel FEC ini itu biasa diterapkan di seperti Hamming code, kode Ritz-Solomon, dan kode Cyclid dan turbo curves. Selanjutnya di sini ada soft decision decoding. Secara definisinya, soft decision decoding adalah metode decoding di mana decoder menggunakan probabilitas atau keyakinan mengenai nilai bit dan diterima bukan hanya nilai bit yang paling mungkin. Untuk penerapannya, jenis channel ini biasa diterapkan di dalam decoder Viterbi dan LDVC, low density variety check. Yang ketiga ada turbo decoding. Turbo decodingnya secara singkat itu adalah teknik decoding iteratif yang digunakan dalam turbo code. Untuk penerapannya itu biasa diterapkan di standar komunikasi seperti 3GPP, LTE, dan WiMAX. Yang terakhir ada low density variety check atau LDVC. Low density variety check atau LDVC adalah jenis kode koreksi kesalahan yang menggunakan matriks varietas yang sangat sparse atau kebanyakan elemennya 0. Untuk penerapannya itu biasa digunakan dalam standar komunikasi seperti Wi-Fi, DFB S2, dan 5G. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Joe. Ya, selanjutnya itu ada manfaat dan aplikasi dari channel decoding itu sendiri. Yang pertama itu ada pengalamatan memori. Channel decoding digunakan untuk memilih lokasi memori tertentu dengan mendekode alamatnya. Yang kedua ada driver tampilan. Channel decoding digunakan untuk menggerakkan tampilan 7 segmen yang biasanya digunakan pada jam digital dan perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga itu ada demultiplexing data. Channel decoding juga digunakan untuk mendemultiplexing data dari satu input ke beberapa output. Selanjutnya yang keempat itu ada deteksi dan koreksi kesalahan. Channel decoding digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data digital. Lalu ada sistem kontrol. Channel decoding juga digunakan untuk memecahkan kode sinyal kontrol dalam sistem kontrol digital. Nah, dari beberapa manfaat channel decoding tadi itu memiliki satu contoh, yaitu pengumpulan data crowdsource untuk pembelajaran mesin. Selanjutnya itu ada kerahasiaan. Layanan yang digunakan dalam channel decoding untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Lalu ada integritas data. Integritas data berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah.
Untuk menjaga integritas data dalam channel decoding, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Lalu ada autentifikasi, berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan dalam channel decoding, baik secara kesatuan, sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentifikasi keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan yang lainnya. Yang terakhir ada non-repudiasi. Usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau membuat channel decoding. Nah, dari beberapa manfaat yang terakhir saya jelasin itu contohnya ada pembuatan aplikasi menggunakan algoritma base64 untuk konfirmasi pengiriman PIN. Nah, untuk kesimpulannya, dalam sistem komunikasi digital, channel coding dan decoding memegang peranan penting dalam meningkatkan keandalan, kualitas, dan efisiensi transmisi data. Channel coding menggunakan teknik seperti convolutional code dan block code untuk menambahkan bit redundansi ke dalam data, sehingga memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan yang terjadi selama transmisi. Sementara itu, channel decoding bertujuan untuk memulihkan sinyal informasi yang dikirim melalui saluran komunikasi dengan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan adanya channel coding dan decoding, sistem komunikasi dapat menghemat daya, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mengurangi biaya transmisi. Jenis-jenis channel decoding seperti FIC, Soft Decision Decoding, Turbo Decoding, dan LDPC Decoding memberikan berbagai metode untuk memperbaiki kesalahan dengan efisien. Untuk keseluruhan, channel coding dan decoding memberikan fondasi yang kuat untuk desain dan pengembangan sistem komunikasi digital yang handal dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama proses transmisi data. Oke, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan channel decoding dan decoding. Apabila ada kesalahan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.